Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus-menerus atau membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Saudaraku, pemirsa, kita punya frame hari ini yang sudah kita sepakati bahwa yang pertama harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Mas Ayub, Mas Quran, buka surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Terus, kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Tahan. Mari kita kembali kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa, kurangin perdebatan. Surat 40 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Terus, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. itu yang kedua, pemirsa. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Surat 45 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kurangin perdebatan. Dan yang ketiga, jangan ayat dijadikan olok-olok. Pemirsa, hari ini judulnya Al-Quran, pedoman bagi manusia. Manusia yang mana? Yang kedua, pemirsa, jangan lupa ada passwordnya. Barang siapa yang nanti menginginkan komunikasi, password kemarin Persatuan Indonesia. Password hari ini Persatu Kita Teguh. Dan ini nomor teleponnya 021 574 3478. Sekali lagi 021 574 3478 dan 574 3476. Pemirsa, seperti yang sudah saya ditemani oleh sahabat-sahabat santri. Salah satu di antaranya hari ini ada sahabat santri yang masih muda yang datang dari Bengkulu. Silakan masuk. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan duduk, Mas Eka. Iya. Dan yang kedua, pemirsa, kita juga ditemani oleh yang kemarin yang masih mempersoalkan iman, yaitu Mas Fauzan dari Palembang. Monggo Mas Fauzan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aduh.
anak-anak muda ini. Pemirsa, untuk kali ini beda. Saya mendapat seorang anak muda dari Bengkulu yang memakai jaket alma mater. Nama lengkapnya siapa? Oh, nama saya Eka Suprianto ya. Eka Suprianto. Kok ada Supriantonya? Orang Jawa Bengkulu. Oh, saya asli Bengkulu ya. Oh, Ya. ternyata pemirsa soal nama itu tidak bisa jadi tolak ukur sebuah daerah. Suprianto orang Bengkulu. Saya manggil siapa nih? Prianto apa? Eka saja ya. Eka ya? Eka. Eka, kamu tadi dengar judulnya nggak, Eka? Dengar tadi ya. Apa itu? Al-Quran? Al-Quran untuk manusia. Untuk manusia. Walaupun untuk manusia. Ngomong-ngomong Mas Ayub, anak muda ini manusia bukan? Iya, manusia. Jadi boleh nggak baca Quran? Ya boleh. Mas Fauzan, boleh nggak anak muda baca Quran? Boleh. Apa dasar hukumnya bahwa Al-Quran jadi pedoman manusia? Ada ayatnya nggak? Ada. Surat berapa? Surat 45 ayat 20. Monggo, Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, bagi manusia. Terus petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Berarti di sini kira-kira Mas Eka, Iya ya. semua manusia apa yang meyakini? Yang meyakini kayaknya. Tapi konsepnya untuk semua manusia apa hanya untuk beberapa gelintir manusia Segelintir itu ya. yang bakal meyakini? Iya, Tapi bakal konsep meyakini. dasarnya untuk semua apa? Ya kalau untuk konsep dasarnya itu untuk semua aja. Semua. Berarti Allah nggak diskriminasi ya, Ya enggak aja. siapapun ya. Boleh nggak untuk anak muda seperti ini? Ya jelas boleh aja. Eka, kau punya pikiran hari ini datang ke sini untuk bersama-sama jadi sahabat santri, untuk kemudian kok kayaknya kepingin gitu belajar Quran. Ada masalah apa ya? Pada awalnya aja kayak gini ya. Al-Quran itu kan pedoman hidup untuk manusia. Betul? Tetapi kenapa sih kita itu menganggap Al-Quran itu biasa saja kayak gitu? Oh, Bukan nggak sebagai serius? pedoman, nggak serius kayak gitu. Nggak serius? Iya, Acu tak acu gitu? Iya benar. Pemirsa, ternyata yang dilihat di lapangan oleh Mas Eka bahwa banyak loh orang acu tak acu dengan Al-Quran. Kayaknya ada loh di Al-Quran surat 25 ayat 30. Coba bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berkatalah Rasul. Terus Berkatalah Rasul. itu kalau bahasa Arab apa ya? Qala Rasul. Qala Rasul. Ya. Berarti yang dikatakan oleh Rasul. Betul, Hadis dong. Aja malah lagi. betul. Berkatalah Rasul, Mm-mm. ya Tuhanku, Ya. sesungguhnya Mm-mm. kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diajukan. Rupanya Rasul juga udah ngomong dulu bahwa banyak kaum yang sudah tidak memperhatikan. Oh, sekarang berulang ya? Gitu ya? Oh, karena itu ya. Kemudian Eka punya keinginan untuk ya sekaligus ya barangkali tidak hanya belajar tapi juga mensiarkan gitu ya? Iya ya. Wah, luar biasa. Eka tahu nggak anak muda itu dibahas di Quran? Banyak loh dibahas. Saya sih nggak tahu, Cak. Nggak tahu ya? Iya, apa namanya secara signifikannya saya nggak terlalu tahu kan. Mm-mm. Apakah anak muda itu berhak juga ikut kayak gitu di Oh, dalam gitu. Al-Quran Tapi itu? sudah ada keinginan ya baca Quran? Kalau keinginan ya sudah lama saya ingin membaca Ya. Al-Quran itu, Cak. Sudah lama Iya, ingin membaca Al-Quran. baca Quran. Udah baca belum? Sudah, Cak. Baru apa? Pemirsa, ini baru membaca Quran. Ya, tapi harus terus nanti ada yang mau lewat baru baca Quran. Lihat tuh, macan nggak ada yang makan anaknya mas. Betul.
Manusia Indonesia Harmoni, program religi penuh manusia yang akan memberikan kesejukan. Kita mendapatkan bagaimana pemimpin bisa menjadi berakhlakul karimah, rakyat bisa berakhlakul karimah. perbuatan yang Allah beri. Indonesia Harmoni setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Indonesia Harmoni, saluran pemersatu bangsa. Inilah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di sisi utara kota Semarang. Kota ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda. Karena secara umum, arsitektur bangunan yang ada mengikuti bangunan benua Eropa dengan detail ornamen yang khas seperti jendela besar. Sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh adalah Gereja Blenduk, kantor pos, stasiun kereta api, dan polder air tawang. Dilihat dari kondisi geografisnya, nampak kawasan ini terpisah dari kawasan lainnya, sehingga mendapat julukan Little Netherlands atau kita kenal sebagai Kota Lama Semarang. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Kembali ke Eka. Iya, Cak. Tapi sedikit saya tak minta sesepuh mu sudah kenal sebelumnya atau baru kenal? Oh, saya sama dia. Oh ya, ini saya baru kenal di studio ini lah, Cak. Oh gitu. Iya, Cak. Ya, Mas Fauzan. Al-Quran untuk manusia, betul? Benar. Manusia yang mana? Manusia yang meyakini. Oh, yang meyakini. Berarti ada yang manusia nggak yakin. Ada disebut kafir. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran itu sedikit yang beriman. Sedikit yang beriman. Masih ingat surat berapa? Surat 11 ya. Ayat 1. Oh, 11 ayat 1. 11 ayat 1. Coba kita lihat. 11 ayat 1. Seorang mubalik luar biasa, harus tahu ayatnya di mana. Coba apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, coba. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, serta dijelaskan secara terperinci. Tapi kenyataannya masih banyak orang nggak kenal. Ya, 13 ayat 1 kan? Iya. Nah, coba. Ya. Alif Lam Mim Ra. Ya. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Itu adalah benar. Tapi Kebanyakan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. betul. Benar. Sedikit ya. Sedikit. Berarti Al-Quran itu hanya orang beriman. Hanya orang tertentu ya. Orang tertentu. Tapi konsepnya untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Untuk Sebagai anak muda adil. gini boleh ya? Boleh. Apa yang jadi unek-unek kamu terhadap Quran sehingga sampai datang ke sini? Mungkin ada yang ditanya. Oh, kayak gini ya. Al-Quran itu kan berbahasa Arab, iya kan? Iya. Kira-kira ini ya. Boleh nggak kalau kita itu mempelajarinya dari sisi lain atau dari sisi bahasa yang berbeda, bukan hanya dari bahasa Arab saja? Oh, Mohon dijelaskan, Cak. pertanyaannya boleh apa tidak? Iya, boleh atau tidak kayak gitu? Nanti soal boleh tidak tergantung Eka ya. Iya, Bisa Cak. buka ayatnya aja. Iya, Cak. Ya. 142 ayat 7. Untuk siapa Al-Quran? 42 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura. Ummul Qura itu apa? Mas Quran. Adalah Umi. Umi. Ibu. Qura Qura daerah atau kota? atau kota Oh, Ummul Quranya di mana ini? Pada waktu Quran pertama turun. di Mekah. Oh. Di Jadi yang berbahasa Arab siapa? orang-orang Arab, orang-orang yang berada di negara Arab. Nggak boleh loh kamu pakai bahasa selain Arab. Tapi jangan kaget dulu. Itu kan pertama kali turun kan obat nyamuk gitu. Makin gede. Pertama kecil di situ. Lama-lama kan
di negeri tetangganya. Coba ulang lagi dari awal. Pemirsa, dicatat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan dalam bahasa Arab itu untuk Ummul Qura, tapi gede-gede menjadi tetangga, ya, menjadi negara-negara sampai di dunia. Coba baca lagi dari awal. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab. Terus Supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura. ibu kota. Lanjut. Penduduk Mekah. Terus Dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. cuma Mekah saja apa termasuk kelilingnya? Sekelilingnya ya. Emang Quran untuk orang Arab atau manusia tadi? Untuk manusia ya, Jadi secara konsep. mungkin nggak berkembang gitu. Ya mungkin ya. Gede bisa nggak ke Indonesia? Ya bisa aja. Bisa. Iya kan? Berarti gede-gede ke Indonesia. Indonesia manusia bukan? Ya manusia juga ya. Jepang, Sama ya. Amerika, Ya sama juga ya. Eropa, Sama juga ya. boleh baca Quran. Ya boleh. Tapi bisa bahasa Arab nggak dia? Nah itu Cak pertanyaannya ya. Kenapa? Apa dia? Enggak semua orang itu ya bisa berbahasa Arab kayak gitu ya. Tapi orang Barat boleh nggak belajar bahasa Arab? Ya boleh silakan. Boleh. Kalau nggak bisa, kalau Ya, lidahnya kan beda. Orang Jepang nggak ada L di sana loh. Rariru loh, pakai L. Pemirsa, makanya ya Allah turunkan setelah bahasa Arab, bahasa kaum. Gitu nggak, Mas Iya. Bojan? Bahasa kaum. Bahasa kaum. Nah, bahasa Arabnya apa kalau bahasa kaum? Bil lisanika gitu. Lisanika. Oh gitu ya. Nah, tapi Al-Quran sebenarnya bahasa Arab itu bukan sesuatu bukan sesuatu diciptakan. Sebelumnya kitab itu sudah ada. Terus kujadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Dijadikan jala, gitu. bukan Quran. Iya ya, sebelumnya kan ada Musa. Ada kitab ya. Oke. Ibrahim. Kalau nggak salah itu. surat 4, 3, 4 tuh. Iya. Coba kita lihat pemirsa, betul nggak? Bahwa dulu ya sebelumnya ya ada bahasa-bahasa dan ditranslating di bahasa Arab. 4, 3, 4. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhil Mahfuz di sisi kami adalah benar 3 dan 4. Jadi tiganya. 43. Ya, ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Monggo. Sesungguhnya Ya. kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab Terus supaya kamu memahaminya. jadi pemirsa dijadikan dulu dalam bahasa Arab. Habis itu pemirsa diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Surat 12 ayat 2 gitu ya? Iya. Ya. Dijadikan dengan diturunkan beda. Silakan 12 ayat 2. Sesungguhnya Ya. kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Diturunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab, diturunkan bahasa Arab. Lalu tadi dijadikan. Kemudian lanjut. Agar kamu memahaminya. Nah, untuk memahaminya pakai bahasa apa? Karena itu pemirsa diturunkan oleh Allah bahasa kaum. Surat 14 ayat 4. Gitu ya? Benar. Mas Fauzan, silakan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah, bahasa Kaum. kaumnya Rasul yang ada di Indonesia bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Boleh nggak bahasa Indonesia? ya boleh kan. Tapi kamu jangan sholat bahasa Indonesia. Ya, beda konteksnya antara sholat bahasa Indonesia dengan sholat berbahasa Arab. Kalau sholat bahasa Arab, selu kama itu muli. apa artinya? Sholatlah seperti aku laksanakan sholat. Jadi Rasulullah waktu sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau sampai bahasa beda-beda, wah, Kacau. kacau. Tetapi kalau mempelajari dan memahami, ya boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Ya secara kesimpulan dari ayat tadi ya boleh. Boleh, boleh. Tapi kalau dibaca dua-duanya lebih bagus nggak? Kalau dua-duanya ini, Nah, yang pertama Arabnya, bahasa Arabnya, nah, kemudian sama Indonesianya. ya itu lebih baik kayak gitu. Lebih bagus, karena bahasa Arab ini banyak artinya. Satu huruf bisa gitu ya. Bisa bermacam mana. Nah, gitu. Tapi kalau belum bisa bahasa Arab sebagai sasaran antara, gitu loh. Boleh bahasa Indonesia, tapi belajar bahasa Arab. Sekarang bisa bahasa Arab apa masih Indonesia? Masih Indonesia aja. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Jujur saya senang anak muda begini. Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, peran pemuda tak kasih tahu dikit. Ya, nanti kita bahas bahwa Quran untuk manusia. Nih, sekarang pakai bahasa Indonesia nih. Ya. Surat 10 ayat 83.
10. Surat 10 ayat 8:3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa. Tahan. Tidak ada yang beriman dengan Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa. Jadi Musa bisa mengalahkan Fir'aun didukung siapa? Ya, para pemuda ya. Sekarang tahu nggak peran pemuda bahwa luar biasa di Al-Quran? Baru tahu ya. Tahu. Pakai bahasa apa? Ya, bahasa Indonesia ya. Nah, tidak hanya itu, tambah lagi 18 ayat 16. Ya, 18 ayat 16. Dari awalnya, dari 13 ya, biar nyamber. Saya suka sama anak muda seperti ini. Ayo, 18-13 ya. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lanjut. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Lanjut, dikit lagi. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dikit lagi, dengerin. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nah, begitu habis masuk gua dapat apa? Dengerin. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Jadi si pemuda begitu masuk ke Gua Hiro, ya, gua sekarang, dapat apa? Rahmat dan karunia. Dan karunia. Sudah tahu sekarang? Ya, sudah tahu ya. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Pemirsa, kita akan bahas terus. Tapi pemirsa, saya harus istirahat sejenak. Jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Kota Batam selain menyandang sebagai kota industri, menawarkan keindahan wisata alam yang mempesona. Pesona pantai dengan ombak yang tenang cocok sekali sebagai tempat rekreasi bersama keluarga tercinta. Birunya laut yang menghampar luas akan membawa rasa tenang dalam jiwa. Saat matahari mulai terbenam, pesona Bahari Batam semakin terlihat indah. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan. Terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, kalau ada yang mau nanya, jangan lupa 021 574 3478 atau 574 3476 dengan password. Kalau kemarin Persatuan Indonesia, hari ini passwordnya Bersatu Kita Teguh. Bersatu Kita Teguh. Siap-siap untuk sama-sama share di malam yang penuh kesucian ini. Tidak ada perdebatan, tidak ada olok-olok, semuanya memberi dan menerima. Mas Fauzan, bahwa Al-Quran itu untuk manusia. Kira-kira menurut Mas Fauzan, apakah semua manusia, hanya sebagian?
Kembali ke yang tadi. Tidak sebagian. Artinya yang beriman. Yang beriman. Karena di surat 41 ayat 44 bahwa Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman. 41 ayat 44. Ayat 44. Oh, yang pakai bahasa Arab, Nabi yang Rasul Arab. Karena Rasulnya orang Arab pakai bahasa Arab. Oh, tidak ada kata-kata. Ada. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Terus, apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Oh, itu apa? Apakah patut Al-Quran bahasa asing, sedangkan Rasul nabinya orang Arab? Patutnya turunnya bahasanya Arab dulu, baru kemudian bahasa kaum itu ceritanya itu. Lanjut. Katakanlah, ya, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Oh, pemirsa, kemarin kita bicara puasa itu hai orang beriman. Sekarang ternyata Al-Quran juga petunjuk bagi orang yang beriman. Pantes sampai kedua hari ini juga masih bicara orang beriman terus. Ya, sebentar, pelan-pelan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Dari siapa? Ya, passwordnya. Dengan Budi. Mas Budi, ojo lali passwordnya. Bersatu kita teguh. Alhamdulillah. Monggo Mas Bud. Dari mana Mas Bud? Iya, Dak. Ya. Saya melihat judulnya ini menarik, Dak. Amin. Piye Mas Bud? Iya. Quran untuk pedoman untuk manusia. Iya, bukan untuk Islam, bukan untuk Arab gitu ya? Halo? Iya, Dak. Saya mau tanya, saya ini di Papua. Oh, Masya Allah. Di daerah yang mayoritas non-muslim. Kira-kira Al-Quran ini cocok nggak, Dak? Cocok untuk diterapkan di sana. Oh, Mas Bud, nanti saya undang ya. Mas Bud bisa ke sini? Oke, Dak. Oke, baik. Nanti kita bahas. Tapi ada pertanyaan kedua, Mas Bud. Tunggu ya. Ayo, silakan. Ya, G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih, monggo. Dari siap. Oh, sinten? Cak Rispan di Semarang. Cak Ihsan. Rispan. Mas Rispan dari Semarang. Ojo lali pas bete. Ayo bersatu kita teguh. Luar biasa. Monggo Mas Rispan. Ya, apa yang ditanya? Amin. Nggih. Menarik sekali nih judulnya ya. Ya. Al-Quran pedoman bagi manusia. Ya. Pertanyaannya ini, manusianya manusia yang seperti apa yang mendapatkan petunjuk Al-Quran? Ya. Secara konsep, Mas Rispan, betul Al-Quran untuk manusia dan juga untuk seluruh umat, Mas Rispan. Ya, monggo dilihat 68 ayat 52 ya. Nah, nanti siapa yang dapat? Ya, kita perdalam. Tapi konsepnya untuk seluruh manusia, siapapun. Ya, silakan 68 ayat 52. Itu untuk seluruh manusia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Jadi umat selain Islam boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Jadi Quran dipelajari siapapun, ya, termasuk di Papua, di Jepang, di Amerika, boleh. Memang konsepnya untuk manusia. Cuman tidak semua manusia diberikan sebuah kepahaman. Nanti ada hal-hal yang menseleksi manusia itu sehingga Quran menjadi sebuah bukan sekedar keyakinan, tetapi keimanan dan tidak ragu-ragu. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Ya, itu Mas Fauzan. Jadi kalau menurut panjenengan yang di Papua boleh ya?
belajar Quran? Boleh, karena Quran untuk manusia, tapi khusus untuk orang yang beriman. Karena di surat 41 ayat 44 bahwa Quran itu petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Artinya secara umum Allah berikan kepada siapa saja. Kepada siapapun. Supaya Allah tidak tidak protes gitu ya. Ketika artinya Allah dengan segala sifat kedemokratisannya siapapun diperbolehkan. Tapi bahwa yang dapat nanti sehingga Quran itu menjadikan sesuatu yang luar biasa buat dirinya itu ada syarat beriman. Berarti yang saya tanyakan dari kemarin puasa hanya untuk beriman, baca Quran untuk orang beriman. Quran nanti juga untuk orang beriman. Bahkan sholat pun diwajibkan atas orang beriman. Oh, semuanya beriman? Iya. Saya tahu tuh ayatnya 403 kan? Iya. Coba kita lihat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pemirsa, ternyata iman itu luar biasa pentingnya. Bahkan juga puasa untuk beriman, sholat untuk orang beriman. Bahkan ada satu kekhususan, siapapun manusianya nanti oleh Allah dikasih kepahaman yang luar biasa. Al-Quran itu buat dia, itu pun juga kepada orang beriman. Gimana tadi? Bahkan gini, Cak, ketika kita mendapatkan satu tidak keadilan dari Tuhan, kita sudah berbuat baik, sudah membantu orang, nolong orang, memaafkan orang, tapi rasa hidup ini kok tidak adil. Ternyata karena kita tidak dalam posisi beriman juga. Saya tahu ini ayatnya. Jadi ada juga orang-orang yang berbuat baik atau bersedekah, tapi tidak dapat hak keadilan dari Tuhan. Mereka beramal soleh. Ketika dalam kondisi beriman, hak-hak mereka tidak dikurangin. Tetapi apapun yang dilakukan sebagai amal soleh, tapi kalau nggak beriman, tetap bermasalah. Luar biasa. Nanti ada ayat. Tapi saya sapa dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, monggo, halo. Ya. Silakan masuk. Dari siapa, di mana, ya, jangan lupa bersatu kita teguh. Ayo, monggo. Halo, lanjut. Silakan lanjut. Baik, pemirsa, kelihatannya ada. Saya ulang lagi. Iya, ayo, halo. Ya, lanjut terus. Ya, kelihatannya ada kendala sedikit. Saya lanjutkan ke Mas Fauzan. Saya baca dulu ayatnya. Kalau nggak salah surat 20, 112. Iya, kayak benar. Iya, benar. Surat 20, 112. Beramal soleh. Dalam kondisi tidak beriman. Tapi kalau beriman semua hak berjalan. Nanti habis itu kamu nanya ya. Yes. Ayo, silakan pemirsa. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Pemirsa, orang beriman itu tidak dikurangi haknya. Tapi kita bahas setelah ini. Jangan lupa Ramadan yang menyatukan.
Pemirsa Kampung Kembali, jangan lupa Ramadan ini kita jadikan, kita manfaatkan untuk menjahit hati kita. Ramadan yang menyatukan. Sandi ke Mas Ozen. Oh, sebentar. Mas Eka, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari mana? Sugianto di Bengkulu. Mas Sugianto dari Bengkulu. Luar biasa. Nih. Iya. Siapa-siapa dari Bengkulu nih. Monggo Mas Gianto, jangan lupa. Iya. Pasportnya pasportnya bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh. Oke, silakan Mas Gianto, monggo. Ya. Iya, Pak Kiai mau nanya nih. Walah, Kiai gak cocok. Monggo Mas Gianto. Ya, kami seorang Muslim. Ya. Tapi belum taat betul kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Nah, kami takutkan gimana kalau mati sebelum kenal Al-Quran, Pak. Ya. Tapi sudah ada usaha. Terima kasih. Baik, sudah ada usaha Mas Gianto untuk baca Quran. Oke, nanti kita jawab sama-sama. Saya nerima yang kedua dulu ya, Mas Gianto ya. Baik, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Dengan siapa? Dari mana? Halo. Lanjut terus. Halo. Ya. Lanjut. Ayo. Dengan siapa? Halo. Dengan siapa ini? Halo. Dengan siapa ini? Ya. Nanti. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Mas Eka masih ada pertanyaan selain Quran bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Ada nggak? Gini ya. Ya. Ini kan tadi kan masalah tata bahasa dalam kita memahami ya, Cak. Ya. Nah, ini pertanyaan kedua yang saya masih bingung, Cak, ya kan? Ya. Al-Quran itu hanya berbentuk kitab saja atau ada visual yang nyata kayak gitu? Oh, ada teori sama ada praktek. Iya, praktek, Cak. Nah, makanya ada yang disebut kauliyah, ada disebut kauniyah. Ya. Maka pemirsa, luar biasa pertanyaan kamu, anak muda yang begini. Maka Al-Quran itu tidak hanya sebagai teori, bukan hanya hudan saja, tapi juga bayinah. Surah 2, 185, ada bayinahnya, harus ada wujudnya. Nah, silakan. Terus ada prakteknya kayak gitu. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, terus? Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk hutan ini, terus? Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Penjelasan bayinah, ini alam nih. Terus? Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Baru ketahuan hak batilnya setelah ada barangnya. Maka Quran itu ada teorinya. Yang ada 6.000 sekian. Waduh, prakteknya. Sampai kapan pun nggak akan habis tuh. Jadi ada Al-Quran yang di alam. Nah, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari Mas Rizwan. Ya. Bagaimana saya ini gitu ya? Sebelum insan manusia yang seperti apa yang dapat petunjuk dari Al-Quran oleh Allah. Terus barusan juga ada yang bertanya, gimana saya sebelum artinya sebelum mati tapi jadi seorang guru muslim, seorang guru agama belum banyak mengenal Al-Quran, tapi dia ingin sekali mengenal Al-Quran sebelum meninggal. Mas Gianto. Ini Mas Gianto dari Bengkulu. Ya tadi Mas Iswa. Yang pertama dari Papua. Cocok nggak Quran untuk daerah Papua? Oke ya, cocok karena itu semua umat. Terus Mas Rizwan dari Semarang, itulah manusianya seperti apa yang dapat petunjuk? Yang beriman, nanti kita bahas iman itu apa. Yang ketiga, yang bagaimana nih saya ini sebelum gitu kan? Mati sebelum, tapi punya niat. Gitu punya niat. Ya, punya niat. Surat 4 dan 100. Ya, pemirsa banyak orang udah punya niat, sudah punya ingin melakukan, tetapi belum sampai paham. Tapi niatnya luar biasa. Artinya bukan hasilnya, tetapi usahanya yang dinilai oleh Allah. 4 dan 100. Ya. Barang siapa
berhijrah di jalan Allah, Ya. niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mas Gianto sudah punya keinginan, punya niat, sudah melangkah, tapi sebelum sampai Allah sudah memanggilnya, nggak ada masalah. Maka yang diperlukan iman itu tidak ragu-ragu. Banyak orang beriman tapi nggak melakukan. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah. 61 ayat 2 dan 3. Ada orang beriman tapi nggak berbuat, berarti dia masih ragu-ragu. Ketika beriman yang tidak ragu-ragu, dia sudah melakukan seperti Mas Gianto. Jawab baca tuh. Hai orang-orang yang beriman. Dan dipanggil orang beriman tuh. Terus? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Nah, berarti beriman tapi nggak melakukan. Terus? Amat besar kebencian di sisi Allah. Tuh amat besar kebencian di sisi Allah. Terus? Bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Banyak orang belajar Quran tapi nggak punya niat untuk melakukan. Maka yang seperti ini kata Allah belum beriman. Karena apa? Syarat beriman itu sudah tidak ragu-ragu. Surat 49 ayat 15. Gitu ya, Mas Fauzan? Bahwa orang beriman tuh sudah melakukan berarti ya? Sudah melakukan. Tidak hanya teori aja. Teori. Nah, silakan 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Artinya beriman yang benar itu ketika kita tidak hanya berbicara, tapi sudah melakukan. Apa yang dilakukan? Berjihad dengan harta dan jiwa. Itulah orang yang tidak ragu-ragu. Artinya pemirsa, yang disebut orang beriman itu yang tidak ragu-ragu. Tapi kalau yakin, belum tentu. Masih bisa ragu-ragu. Mas Fauzan yakin nyoblos Mas Ayub untuk jadi lurah. Yakin. Eka yakin nyoblos Mas Burhan untuk jadi lurah. Yakin. Sama-sama punya keyakinan. Tetapi karena dia masih ragu, terbukti dia masih jadi enggak yakin tapi masih ragu. Tetapi kalau sudah melakukan, beda. Maka yang disebut beriman itu luar biasa. Tidak sekedar yakin dengan kata-kata, tapi melakukan. Maka keraguan itu akan hilang. Dan orang yang sudah tidak ragu dengan Al-Quran, tentu dengan pelaksanaan selanjutnya, itulah orang yang tidak kafir. Surat 22 ayat 55. Silakan, 22:55. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Mas Fauzan, ternyata orang yang ragu itu disebut kafir dengan Al-Quran. Bahkan oleh Allah disebut kafir. Bahkan ada yang dia meyakini sebagian, terus tidak meyakini sebagian dari ayat itu. Kalau itu kan nggak yakin sama sekali. Kalau yakin yang abu-abu, milih mana yang enak buat dia dilakukan, yang enggak dilakukan. Kenapa itu? Kafir malah kafir 24 karat itu. Kafir yang 11 24 karat. Kenapa enggak 48 karat sekali? Ya. Masih ingat ayatnya? Kalau saya ingat nggak salah surat 4 ya 150 sampai 152. Kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya
dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Bijak ya. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Oh, terkesan bijak ya? Terkesan bijak. Terkesan bijak. Karena apa? Bijak itu kayak apa? Nengah aja. Oh, gitu. Daripada ikut itu. Gitu kan? Oh gitu ya? Terkesan bijak tapi sesungguhnya dia kafir 24 karat ya sebenarnya. Bisa juga munafik arahnya ke situ. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Ya. Monggo. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Dengan siapa? Halo. Ya, dengan siapa? Halo, dengan siapa? Halo? Halo, dengan siapa? Waduh, sayang. Halo, dengan siapa? Masih saya ulang? Aduh, sayang. Ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa? Halo? Dengan siapa, dari mana? Waduh, sayang. Ya, ternyata bahwa terkesan orang itu beriman. Ketika dia memilih, maka oleh Allah disebut sebagai kafir yang sebenar-benarnya. Artinya menjadi seorang beriman, seorang muslim, yang dilalu dengan muslim, itu nggak boleh milih ya? Nggak milih apa? Nggak boleh milih ya? Nggak milih. Kalau nggak salah surat 383. Yeah. Ya, pemirsa, kalau kita tidak memilih apa menjadi perintah Allah dan juga yang dilarang, insya Allah berikan petunjuk. Karena orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak punya pilihan. Tunduk, patuh, taat, muslim, lalu kemudian melaksanakan apa-apa yang menjadi statement kita kepada Allah. Ini baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. bahasa Arabnya, Mas Ayub. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Aslama. Ya, tau'an wa Taw'an wa karhan. Coba bahasa Indonesia. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi. Berserah diri, pol-polat. Ya, lanjut. Baik dengan suka maupun terpaksa. Pemirsa, muslim atau Islam itu adalah makhluk yang berserah diri baik suka maupun terpaksa. Yang dimaksud berserah diri jangan diartikan kita terlentang di tengah lapangan. Tapi berserah diri itu adalah makhluk yang bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan. Itu saja baru muslim, apalagi beriman. Maka ternyata beriman ini masih ada syarat-syarat di atas itu. Karena itu pemirsa, tetap kita bahas. Barangkali soal beriman ini nggak bisa sekali dua kali. Terus akan kita temukan pada titik temu yang sebenarnya. Tapi pemirsa, jangan lupa frame kita, tujuan kita dalam Ramadan ini mempersatukan visi bangsa. Karena itu Ramadan kita jadikan atau Ramadan untuk mempersatukan. Ramadan untuk kita bergandeng tangan.
Pemirsa, gabung kembali ke Ramadan terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Ya, kembali yang kita bahas hari ini, beriman. Ternyata bahkan negara. Yes. Saya ingat ada ucapan siapa. Tapi ucapan siapa saya nggak tahu. Hubbul waton minal iman. Wah, hubbul waton minal iman. Minal iman. Cinta negeri itu sebagian daripada iman. Berarti orang yang mencintai seperti yang di Muhammad di surat berapa itu ya, yang sumpah negeri la uksimu biadal balad wa antahilum biadal balad, demi negeriku aku bersumpah, gitu ya. Itu berarti juga orang beriman. Berarti orang yang beriman itu wujudnya dia cinta dengan negara. Jadi pemirsa, selewatan sejenak yang disampaikan Mas Fauzan ini, bahwa ternyata dari kemarin yang digaris bawahi, ditebelin banget, bahwa orang puasa itu juga untuk orang beriman, hanya untuk orang beriman. Ternyata barusan juga untuk orang dapat petunjuk dari Allah, itu juga hanya orang beriman. Dan bahkan sholat itu juga untuk orang yang beriman. Dan yang lebih besar lagi, baru saja pemirsa, ada sebuah hadis ya, cinta negeri itu adalah bagian daripada sebuah keimanan. Ternyata iman ini luar biasa. Maka iman dengan sekedar yakin dengan ucapan terlihat beda. Maka tidak semua manusia yang akan mendapat petunjuk dari Allah, tetapi adalah manusia yang diawali dengan iman. Orang yang beriman tentu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak musyrik. Karena orang musyrik ini balikannya orang beriman. Maka pemirsa, orang yang mampu menyentuh Al-Quran adalah orang-orang yang disucikan. Kita lihat, disucikan dari apa? Jangan-jangan disucikan dari kemusyrikan, karena mereka tidak beriman. Maka ketika sudah suci dari kemusyrikan, keimanan mereka akan dikasih reward oleh Allah untuk mampu menyentuh Al-Quran. Surat 56 ayat 77 dan 79. Ayo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Terus pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Terus tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Pemirsa, berarti yang mampu menyentuh Al-Quran yang disucikan. Suci dari apa? Surat 9 ayat 28. Karena musik itu najis, yang dimaksud mensucikan dari sebuah kemusyrikan. Monggo. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, yang belum melakukan tentu. Lanjut. Sesungguhnya sebenar-benarnya orang-orang yang musyrik itu najis. Orang-orang yang musyrik itu najis. Maka pemirsa, selama kita masih musyrik, oleh Allah dikatakan tidak beriman. Dan selama kita masih musyrik, itu najis. Maka selama kita masih musyrik, tidak akan pernah suci. Maka mereka tidak mampu menyentuh Al-Quran. Yang dimaksud tidak mampu menyentuh Al-Quran adalah menyentuh. Menyentuh itu, ini juga menyentuh. Memegang. Tapi ketika turun wahyu itu, belum ada disentuh pemirsa. Karena ayat turun kepada Rasulullah, yang disentuh belum ada. Materi. Mushafnya belum ada. Yang disentuh apanya? Maka menyentuh ada dua. Memegang. Dan juga menyentuh dalam arti kata tersentuh. Menyentuh secara moral. Menyentuh secara ideologis. Menyentuh, betul-betul menyentuh dari dalam. Yaitu menguasai secara emosional. Maka ketika kita melihat seorang film atau TV, anak tiri lagi dianiaya oleh ibu tirinya, tersentuh hati kita, menangis kita, walaupun kita tidak memegang. Artinya pemirsa, menyentuh itu adalah menguasai secara emosional. Maka barang siapa masih musyrik yang belum disucikan, dia tidak bisa menguasai Quran secara emosional. Maka pemirsa, orang atau manusia atau umat yang mana? Manusia yang mana? Orang yang mana? Yang mendapat petunjuk secara kafah dari Allah.
yang mendapat Quran secara keseluruhan dari Allah, kecuali yang Al-Quran adalah manusia yang tidak musyrik, yang nanti kita bahas. Itukah arti pemahaman dan pengalaman Mas Fauzan bahwa beriman itu tidak mudah dengan pengakuan gitu? Iya, karena kenapa? Bukti orang yang menyentuh, orang beriman cara sentuhnya, yang dibilang oleh Cak Nur, orang beriman itu bukan menyentuh Quran, karena Quran belum ada, mushaf ya. Tapi ciri orang beriman menyentuh itu bertambah ya, zadat imanuhum. Maka di surat 8, nggak salah, surat 8 ayat berapa itu? Ayat 2. Ayat 2. Ya, ciri orang yang bisa menyentuh Quran, cirinya orang beriman gitu. Bukan orang yang musyrik gitu. Oh, ya dibaca aja surat 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Waduh, luar biasa. Ternyata pemirsa, 2 hari kita belum selesai membahas soal iman. Padahal iman adalah bahan baku yang luar biasa yang diperhitungkan utama oleh Allah di dalam rangka berpuasa, di dalam rangka mendapat pemahaman Al-Quran, di dalam rangka sholat, dan bahkan di dalam rangka untuk sampai punya satu pengorbanan jiwa terhadap negara. Beriman luar biasa. Sekali lagi, beriman luar biasa. Maka ke depan, besok, lusa, terlihat judul apapun pasti ujungnya beriman. Insya Allah ke depan bersama-sama kita terus bahas